Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kali ini akan melakukan praktikum yang ke-11, yaitu tentang klasifikasi organisme. Sebelum masuk ke dalam praktikum, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yang terdiri dari saya sendiri dengan nama Muhammad Arafi Ibrahim dengan NIM 221011030029. Perkenalkan, nama saya Kevin Christian Kulon dengan NIM 221011030006. Perkenalkan, nama saya Censia Deborah Kanbei dengan NIM 221011030003. Perkenalkan, nama saya Ananda Tamarata Hulending dengan NIM 221011030045. Perkenalkan, nama saya Inaya Anduk dengan NIM 221011030025. Perkenalkan, nama saya Heidi Takerendehang, NIM 171011030064. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengenal ciri-ciri morfologi utama anggota Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Dan dasar teori dari praktikum ini yaitu klasifikasi yang dipakai saat ini mengikuti sistem 5 kingdom yang dibuat oleh R.H. Whittaker pada tahun 1969. Menurut sistem ini, organisme hidup dikelompokkan menjadi Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Saat ini saya akan mengamati atau menggambar salah satu contoh dari Kingdom Monera, yaitu Bacillus subtilis. Alat dan bahan yang digunakan ada gambar preparat Bacillus subtilis yang saya ambil dari internet, dan alat tulis berupa kertas, pensil, dan pewarna. Berikut merupakan klasifikasi dari Bacillus subtilis. Kingdom Monera, Divisio atau Phylum Firmicutes, kelas Bacilli, Ordo Bacillales, Family Bacillacea, genus Bacillus, dan spesies Bacillus subtilis. Sedikit penjelasan mengenai Kingdom Monera. Monera berasal dari bahasa Yunani moneres yang berarti tunggal. Oleh sebab itu, Kingdom Monera disebut sebagai kelompok makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Kingdom Monera juga dikenal dengan nama bakteri. Ciri-ciri Kingdom Monera antara lain, yang pertama uniseluler, yang berarti makhluk hidup bersel tunggal. Yang kedua, bentuk sel bervariasi, ada yang berbentuk batang atau basil, bulat atau kokus, dan ada yang berbentuk spiral. Yang ketiga, prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki nukleus atau inti sel yang terbungkus membran. Yang keempat, memiliki dinding sel. Dinding Monera terbuat dari zat peptidoglikan, namun beberapa bakteri, yaitu dari kelompok Archaebakteri, dinding selnya tersusun bukan dari peptidoglikan. Yang kelima, tidak memiliki organel bermembran. Ketiadaan membran inti menyebabkan organisme Monera tidak memiliki organel-organel bermembran lainnya seperti kloroplas, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Adapun organel yang terdapat pada Monera antara lain nukleoid, mesosom, ribosom, klorofil, membran sel, dan dinding sel.
menjadi 3 kelompok besar, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan atau alga. Makhluk hidup ini bisa hidup di air laut, air tawar, atau menjadi parasit bagi makhluk hidup lain. Ciri-ciri protista dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, protista terdiri dari makhluk bersel satu atau uniseluler dan makhluk bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua, protista memiliki membran inti atau eukariota. Yang ketiga, sebagian besar protista adalah aerob atau membutuhkan oksigen, sebagian lainnya anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang kingdom fungi. Fungi atau jamur hidup di tempat-tempat yang lembab, di air laut, di air tawar, di tempat yang asam dan bersimbiosis dengan ganggang hingga kemudian membentuk lumut. Fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya dan mengekspresikannya melalui enzim ekstraselular ke lingkungan melalui spora dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Fungi ini melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa, dan hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah, dan hifa sendiri adalah struktur yang menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Cara hidup jamur ini adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis selain menyerap makanan dari organisme lain, juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbiosnya. Klasifikasi fungi ini dibagi menjadi beberapa bagian, seperti Zygomysota, yang bisa juga disebut jamur yang ada pada roti. Kemudian Ascomycota disebut sebagai fungi yang bereproduksi dengan ascosporanya, dan Basidiomycota yang beranggotakan sekitar 25.000 spesies, dan jamur ini mudah dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah seperti payung. Kemudian Detomycota yang pada cara reproduksi aseksual yang dengan menghasilkan konida atau menghasilkan yang disebut konidiofor. Dan jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan taman hias. Dan fungi ini atau jamur dia memiliki beberapa manfaat, antara lain berperan dalam fermentasi, kemudian berperan di bagian medis dan di bagian pertanian. Saya akan menjelaskan klasifikasi dari tanaman bunga Kamboja Jepang atau Adenium obesum. Klasifikasi bunga Kamboja Jepang, kingdom Plantae, divisi Magnolitica, kelas Magnoliopsida, ordo Gentianales, famili Opsinaceae, genus Adenium, spesies Adenium obesum. Kemudian ada Kingdom Animalia. Kingdom Animalia merupakan kelompok makhluk hidup yang sangat beragam baik dari bentuk maupun ukuran.
Adapun ciri-ciri dari kingdom ini yaitu yang pertama bersel banyak atau multiseluler. Berikutnya selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti atau sel yang dibatasi sistem membran. Kemudian tidak memiliki dinding sel. Kemudian tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Kemudian dapat bergerak secara aktif. Kemudian umumnya bereproduksi secara seksual. Yang terakhir memiliki bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Contoh dari kingdom animalia di sini yaitu ayam. Ayam atau Gallus domesticus terklasifikasi dalam kingdom animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Paesianidae, genus Gallus, spesies Gallus. Kemudian adalah bagian-bagian dari ayam. Yang pertama yaitu mulut ayam, kedua ada bagian paru, kemudian yang ketiga ada hidungnya di bagian sini, kemudian ada jengger di nomor 4, yang kelima ada matanya, yang keenam ada telinga, yang ketujuh leher, yang kedelapan sayap, yang ke-9 ekor, yang ke-10 ada kloaka, yang ke-11 kuku kaki, ke-12 telapak kaki, kemudian ada yang terakhir ada paha ayam. Mungkin itu saja praktikum dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.